Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir, yaitu tanyakan kepada para ulama, para fuqaha, kalau kamu tidak tahu hukumnya. Nah, apa yang sudah difatwakan oleh ulama, selama ini umat udah nerima, nggak ada yang ribut. Semua nerima. Diharamkan vasektomi bukan berarti diharamkan KB, bukan. KB-nya, Bu ya, itu ada fatwa. Kapan KB itu boleh, kapan itu tidak boleh, kapan disarankan, kapan tidak dianjurkan. Kalaupun keluarga berencana itu dibolehkan dalam satu kondisi, maka cara KB yang bagaimana yang dibolehkan itu dibahas oleh fatwa ulama. Nah, salah satu yang diharamkan adalah vasektomi. Islamic Brotherhood Television. Kita baca dulu beberapa hadis. Setuju, Bu? Supaya kita juga dapat pelajaran hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ibu-ibu yang saya cintai, kalau suatu ketika ada seorang perempuan kehilangan anak, apa anaknya sudah besar meninggal dunia, atau anaknya masih ada di dalam kandungan, keguguran, dan seterusnya. Maka kalau hal sedemikian rupa terjadi, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah bersabar. Dan Allah sendiri mengingatkan kita, kalau kita dapat musibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ada satu hadis menarik, Ibu. Satu hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-935 yang diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza mata waladul abdi, jika meninggal dunia anak seorang hamba. Jadi seorang hamba siapa aja nih, mau bapak, mau ibu, anaknya meninggal dunia. Baik meninggal dunianya sudah besar atau masih kecil atau masih ada dalam kandungan. Maka di sini qala Allah Ta'ala li malaikatih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya. Jadi kalau ada seorang anak meninggal dunia, saudara, Allah berfirman kepada para malaikatnya. Apa kata Allah? Qabattum walada abdi, kalian cabut nyawa daripada anak hambaku. Para malaikat mengatakan, na'am, ya wahai Allah, kami cabut nyawa anak daripada salah seorang hambamu. Fayaqul, kemudian Allah bertanya lagi, qabattum samarta fuadi, kamu cabut buah hatinya. Nah, kalau barusan bahasanya kamu cabut anaknya, kali ini bahasanya kamu cabut nyawa buah hatinya. Nah, para malaikat mengatakan, na'am, ya buah hatinya yang aku cabut ya Allah. Kemudian apa kata Allah kepada para malaikatnya? Famadza qala abdi, saat kau cabut buah hatinya, jantung hatinya, kecintaan dia, apa yang dikatakan olehnya? Jadi Allah bertanya, bukan Allah nggak tahu, Bu ya, Allah maha tahu. Tapi Allah bertanya kepada malaikat, malaikat menjawab, Nabi meriwayatkan kepada kita untuk pelajaran buat kita. Jadi kata Allah, bagaimana sikap-sikap aku punya hamba yang anaknya dicabut? Apa yang dikatakan ketika buah hatinya kalian cabut? Nah, kemudian apa kata para malaikat? Hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah, dia ucapkan alhamdulillah, dia ucapkan asyukrulillah, wastarja'a, dan dia membaca
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja itu Bu, istirja. Istirja itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ibu dengar istilah basmalah, apa itu basmalah? Orang baca basmalah maksudnya baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang baca hauqalah maksudnya baca la haula wala quwata illa billah. Orang baca takbir maksudnya baca Allahu Akbar. Orang baca tahmid maksudnya baca alhamdulillah. Orang baca tasbih maksudnya baca subhanallah. Nah di sini dikatakan istarja'a. Jadi kata para malaikat, hamidaka wastarja. Mereka memujimu ya Allah. Waktu kami cabut buah hatinya, kami ambil buah hatinya ya Allah, dia tetap memujimu dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa jawab Allah kepada para malaikat? Setelah mendengar daripada laporan malaikat tadi, Allah menyatakan ibnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan untuk hambaku tersebut sebuah rumah di dalam surga. Bu. Jadi kalau anak kita meninggal dunia, terus sabar, istirja, kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan malaikatnya karena dia memuji Allah, karena dia sabar dengan ketentuan Allah, ibnu li abdi baitan fil jannah. Bangunin sebuah rumah bagi dia di surga. Wasammuhu, dan berikan nama rumah tersebut Baital Hamdi, rumah pujian. Nah, jadi karena itu Ibu, kalau kita betul-betul menghadapi kehidupan ini sebagai seorang mukmin ataupun mukminah, maka kalau kita mendapat kebahagiaan, bersyukurlah kepada Allah. Dan kalau dapat musibah tetap bersabar. Ternyata ganjaran orang bersabar luar biasa. Kira-kira jelas gak Bu? Jelas Bu ya? Baik, sebagai tambahan, orang yang anaknya meninggal dunia semasa kecil, itu anak-anaknya nanti akan menyambut dia di hari kiamat. Bu, makanya kalau ada seseorang keluarganya meninggal, sudah dewasa, kita takziahnya bagaimana? A'zamallahu ajrakum, begitu Bu ya. Wa ahsanallahu azakum, begitu Bu. Wa ghafarallahu li mayyitikum. Nah, tapi kalau yang kita takziah anak yang meninggal masih kecil, Bu ya, nah, itu diantara bunyi takziahnya apa? Allahumma syafi'an nafi'an. Nah, artinya apa? Ya Allah, jadikan anak yang telah wafat tadi syafi', pemberi syafaat, nafi', pemberi manfaat, liwalidayhi, untuk kedua orang tuanya. Nah, jadi sekali lagi ibu-ibu semua yang ada di sini, kalau kita mendapatkan musibah apapun, apalagi khususnya musibah kehilangan anak, tanamkan kesabaran, tanamkan ketabahan, tetap bersyukur kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan gantinya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini sengaja saya sampaikan sedemikian rupa supaya kita tahu betapa di sana ada ganjaran besar bagi orang-orang yang sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas tidak Bu? Bu, jelas tidak Bu? Paham semua? Alhamdulillah. Nah, kemudian saya mau tambahkan, kita kalau baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un Bu, buat kalau yang meninggal dunia orang Islam. Ibu, kalau orang kafir nggak usah ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah penempatan. Kalau orang Islam yang meninggal, kita sebut almarhum atau almarhumah. Jangan orang kafir disebut almarhum, nggak boleh. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu, orang kafir kalau meninggal dunia dirahmati gak oleh Allah? Ini akidah kita. Ini akidah kita.
kita memang wajib toleransi terhadap umat beragama lain. Umat beragama lain sulit, yuk kita bantu. Dalam kemanusiaan tidak membedakan agama, silakan. Nah, tapi kalau mereka yang sudah meninggal dunia dari orang-orang kafir, nggak boleh kita sebut almarhum, nggak boleh juga kita sebut almarhumah. Nah ini sengaja saya sampaikan karena kemarin begitu ada tokoh non muslim meninggal dunia, di mana-mana orang Islam rame yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada angkat tangan doa lagi. Astagfirullahaladzim. Saudara mau dia mau datangi sebagai kunjungan mewakili keluarga atau negara atau apa, silakan. Nah, tapi enggak perlu didoain. Nah kalau pertanyaannya, Habib, emang enggak boleh doain orang kafir? Nah, mau tahu gak jawabnya? Betul. Cuman ngaji 2 jam lagi nih. Ibu perhatikan baik-baik ya. Ini bicara soal doa. 1, kita mulai dari salam. Memberikan salam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang kafir hukumnya haram. Paham Bu? Enggak boleh. Tapi bagaimana? Yang kedua, tapi bagaimana kalau yang hadir campur? Ada muslim, ada bukan muslim. Boleh gak kita memakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Jawabnya boleh. Karena yang kita niatkan yang muslimnya. Nah, ini kembali kepada niat. Yang kita niatkan yang muslimnya. Enggak apa-apa. Jadi bacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diniatkan salam kita hanya untuk orang yang beriman. Boleh. Bagaimana kalau yang hadir kafir semua? Enggak ada Islamnya satu juga. Nah, maka enggak boleh kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada kalimat pengganti? Banyak. Salah satunya diajarkan Nabi apa? Salamun ala manittaba'al huda. Artinya salam kesejahteraan bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah. Itu salamnya. Makanya waktu Nabi tulis surat ke Kaisar Romawi, ke Kaisar Persia, Nabi kan pernah tulis surat. Nah, Nabi nggak pakai assalamualaikum, Nabi pakai salamun ala manittaba'al huda. Nah, jadi itu salamnya Nabi, saudara, untuk orang-orang di luar Islam. Nah, jadi silakan baca salamun ala manittaba'al huda. Nah, itu boleh. Nah, yang kedua, boleh juga kita pakai salam umum aja nasional. Selamat pagi, selamat siang. Gak apa-apa kita pakai itu, silakan. Nah, itu kan salam universal aja. Selamat pagi, selamat siang. Buat agama apapun silakan. Gak ada masalah. Jangan pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah tahiyatul muslimin. Itu tahiyatnya orang Islam. Kira-kira jelas gak? Baik, yang ketiga, bagaimana kalau orang kafir yang ngasih salam kepada kita? Nah, mereka bilang assalamualaikum. Nah, kadang-kadang kan suka terjadi ada orang non-Islam hadir di majelis kita, mungkin bertamu, nah, dia ngasih sambutan, dia kasih salam. Saudara, boleh gak dijawab? Boleh, tapi ada cara menjawabnya. Jawabnya nggak boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh. Jawabnya apa? Waalaikum. Sudah. Jadi kalau ada orang non muslim ngasih salam ke kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikum, cukup. Bu, kira-kira jelas gak Bu? Bu, kira-kira jelas Bu? Nah tuh aturan-aturan begitu kita pakai. Jawab salam dia, jawab. Kalau nggak dijawab mungkin nanti takut tersinggung, jawab. Tapi jawabnya waalaikum. Memang ada juga ulama yang berpendapat boleh juga kita jawab waalaikumsalam, atau kita berikan kepada orang kafir assalamualaikum. Tapi dengan syarat, jangan diterusin. Jangan warahmatullahi wabarakatuh. Cukup assalamualaikum atau waalaikumsalam. Syarat pertama jangan diterusin tuh. Nah, ada lagi syarat yang kedua, niatin kata assalamnya bukan doa, tapi niatin nama Allah. Karena salah satu nama Allah apa? Assalam. Assalam itu ada dua artinya. Ada assalam nama Allah, kita sedang memanggil Allah, ya salam.
Kita sedang memanggil nama Allah. Ada assalam artinya semoga keselamatan atau kesejahteraan, doa. Yang nggak boleh kan doa. Nah, jadi sebagian, segelintir, saya nggak bilang banyak, segelintir ulama mengatakan kalau terpaksa kita harus jawab pakai salam, boleh. Jawab aja waalaikumsalam. Tapi salamnya niatkan nama Allah, bukan niatkan doa. Nah, kalau ada yang nanya, emang artinya beda? Beda. Kalau kita katakan assalamualaikum dengan arti doa, berarti semoga salam kesejahteraan dari Allah atasmu. Itu kalau assalamualaikum doa. Tapi kalau dikatakan assalamualaikum, artinya Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kalian semua. Kalian semua dalam pengawasan Allah. Allah akan memperhitungkan kalian semua. Itu namanya assalamualaikum. Bahkan sebagian ulama lagi jangan pakai kum, pakai ka aja. Assalamualaikum. Nah, jadi ada yang mengatakan boleh tapi niatin. Begitu juga kalau dia kasih salam, kita jawab waalaikumsalam. Maksudnya Allah melihat kamu, Allah memantau kamu, Allah akan menuntut tanggung jawab kamu, Allah yang akan mengurus kamu. Jadi bukan doa itu namanya. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, tapi pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat tetap nggak boleh. Jawab aja waalaikum. Nah, terus ada yang nanya, Habib, kalau pendapat itu lemah, kenapa mesti disampaikan kepada ibu-ibu? Kadang-kadang, Bu, yang lemah dalam satu kondisi jadi perlu. Kadang-kadang seorang muslim tinggal di wilayah mayoritas non-muslim. Orang Islam tinggal di Inggris, orang Islam tinggal di Indonesia Timur, di kampungnya bukan orang Islam. Kadang-kadang kalau nggak dijawab mereka tersinggung. Kalau nggak dijawab nanti jadi perkara. Kalau nggak dijawab nanti jadi geger, ribut satu kampung. Nah, jawab, tapi kalau niatkan Allah yang tahu. Niatkan adanya di hati. Jawab, tapi niatkan. Salamnya itu nama Allah. Makanya nggak boleh ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditambah warahmatullahi wabarakatuh ya jadi doa. Tapi kalau assalamualaikum ada dua artinya. Bisa artinya salam kesejahteraan dari Allah untuk kamu sekalian. Bisa juga artinya Allah mengawasi kalian. Kalian pasti diperhitungkan oleh Allah. Nah, artinya bisa dua. Tapi kalau ditambah warahmatullahi wabarakatuh ya pasti doa. Kira-kira jelas gak, Bu? Bu, jelas semua. Nah, jadi sekali lagi. Dan berikutnya saya ingatkan. Nah, jadi itu sekali lagi saya ulangi. Jangan memberikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang di luar Islam. Dua, boleh kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di satu tempat yang kumpul muslim dan bukan muslim. Kalau kumpul muslim semua, jangan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan saja salamun ala manittabal huda atau bawa selamat siang, selamat pagi dan seterusnya. Kira-kira jelas gak? Baik, berikutnya, emang sebetulnya boleh gak sih doain orang kafir? Bu, kalau pertanyaannya apa boleh doain orang kafir? Jawabnya boleh. Tapi ada syarat-syaratnya, Bu. Syaratnya apa, Bu? Nah, doa yang kita berikan bukan doa minta ampun atas dosa dia. Nggak bisa. Nah, yang bisa itu satu, mendoakan dia mendapat taufik dan hidayah. Nah, itu boleh. Bahkan itu bagus. Ya Allah, ini ada tetangga aku, dia bukan orang Islam, tapi baik ya Allah. Dia sering bantu yang miskin, dia nggak pernah ganggu tetangga. Ya Allah, betapa indahnya kalau dia masuk Islam. Ya Allah, berikan dia taufik dan hidayah. Boleh, boleh. Nabi dulu juga mendoakan Sayyidina Umar Ibn Khattab supaya masuk Islam. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, Nabi mendoakan, Nabi mohon kepada Allah agar salah satu Umar masuk Islam. Nah, salah satu Umar itu, Umar yang satu Umar Ibn Khattab, yang satu Amr ibn Hakam, yang kita kenal dengan nama Abu Jahal. Karena dua orang ini pemimpin, Nabi minta kepada Allah, Allahumma hdi ahada Umarin. Ya Allah, salah satu Umar ini, mau Abu Jahal atau Umar ibn Khattab, berikan taufik hidayah agar masuk Islam. Allah qabul. Umar ibn Khattab masuk Islam. Berarti mendoakan orang kafir masuk Islam boleh tidak, Bu? Boleh, nggak apa-apa, itu satu. Dua, mendoakan orang di luar Islam dengan urusan dunia. Contoh, dia sakit, kita doain semoga sehat. Dia sekolah, kuliah, kita doain semoga lulus dalam ujian. Semoga naik kelas, nggak apa-apa. Itu urusan dunia. Apa dalilnya? Nabi pernah ambil wudhu.
dituangin sama orang Yahudi. Orang Yahudi bantu Nabi, dituangkan air dari cerek, Nabi ambil wudu. Selesai wudu, apa kata Nabi? Jammalakallah, semoga Allah mengindahkan, mempercantik kamu, menampankan kamu. Kalau buat laki-laki menampankan kamu, kalau buat perempuan mencantikkan kamu. Begitu. Itu Nabi katakan jammalakallah, Allah menampankan kamu. Tahu yang terjadi, Bu? Si Yahudi ini sampai akhir hayatnya, sampai hari tuanya, lanjut usia, satu uban di kepalanya nggak ada. Subhanallah. Itu doa siapa itu? Tapi urusan akhirat apa dunia tuh? Dunia. Urusan dunia boleh doain orang kafir. Kira-kira jelas gak? Nah, yang ketiga, yang nggak boleh kita orang, ya Allah ampuni dia, ya Allah maafkan dia. Nggak boleh. Kalau dia kafir nggak boleh. Apalagi kalau sudah dia meninggal dunia, kita doain Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Oh, nggak boleh. Makanya saya bingung, ada orang Islam depan peti tokoh kafir yang meninggal dunia, angkat tangan doa. Apa tuh yang dibaca? Bu, jelas Bu? Jelas Bu? Iya, tapi kalau ditanya, tapi boleh gak kita ikut menyampaikan keprihatinan kita? Boleh, nggak ada masalah, silakan. Tapi orang kafir yang sudah meninggal dunia, jangan lagi dikirimi doa. Selesai. Tidak ada doa pengampunan dari Allah bagi orang yang meninggal dunia membawa dosa kemusyrikan atau dosa kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, itulah Ibu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan pelajaran-pelajaran kita barusan, walaupun pelajarannya ringan, sederhana, tapi itu menyangkut pergaulan kita sehari-hari. Nah, jadi jangan berikan salam tahiyatul Islam kepada orang di luar Islam, nggak boleh. Kira-kira sampai di sini jelas semua? Alhamdulillah. Kemudian sedikit saya tambahkan, tadi disinggung oleh Dr. Bahar. Masya Allah, Dr. Bahar tadi mengingatkan kita semua, walaupun beliau sebagai seorang dokter, beliau mengingatkan diri beliau dan para dokter yang lainnya dalam urusan medis ini. Para dokter juga tetap harus tunduk kepada para fatwa para ulama. Ibu, Bu, Majelis Ulama Indonesia itu sudah punya fatwa soal keluarga berencana. Sudah lama. Nah, sudah puluhan tahun tuh sudah ada fatwanya. Kapan boleh, kapan tidak boleh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu sudah dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, salah satunya Majelis Ulama Indonesia mengharamkan yang namanya vasektomi dan tubektomi. Nggak boleh. Nah, jadi kalau sudah diharamkan oleh ulama, ya kita sam'an wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Karena ulama tempat bertanya kita. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir, yaitu tanyakan kepada para ulama, para fuqaha, kalau kamu tidak tahu hukumnya. Nah, apa yang sudah difatwakan oleh ulama, selama ini umat udah nerima, nggak ada yang ribut. Semua nerima. Diharamkan vasektomi bukan berarti diharamkan KB, bukan. KB-nya, Bu ya, itu ada fatwa. Kapan KB itu boleh, kapan itu tidak boleh, kapan disarankan, kapan tidak dianjurkan. Kalaupun keluarga berencana itu dibolehkan dalam satu kondisi, maka cara KB yang bagaimana yang dibolehkan itu dibahas oleh fatwa ulama. Nah, salah satu yang diharamkan adalah vasektomi. Bu, kira-kira jelas gak? Nah, makanya kita sesalkan dan kita prihatin. Begitu ada seorang kepala daerah, gubernur di wilayahnya, saudara, menjadikan vasektomi sebagai syarat terima bansos. Jadi disampaikan masyarakat di Jawa Barat, kalau mau terima bansos harus vasektomi. Enggak vasektomi, enggak dapat bansos. Saudara, ini jadi problem. Satu, berarti yang bersangkutan melawan fatwa MUI. Yang kedua, saudara, mayoritas penduduk Jawa Barat itu orang Islam yang ikut fatwa ulama, yang mereka diharamkan untuk melakukan vasektomi. Saudara, tahu-tahu sekarang kalau mau dapat bansos harus vasektomi. Ini pemaksaan.
Dan kalimatnya kasar, kalau miskin jangan punya anak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang tadi disinggung oleh Dokter Bahar. Soal punya anak nggak punya anak, ini bukan soal kayak miskin, bukan. Nah jadi alasan dia ini karena tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Barat. Mengatasi kemiskinan bukan dengan vasektomi. Mengatasi kemiskinan bukan dengan memandulkan umat, bukan. Bukan. Mengatasi kemiskinan dengan membuka lapangan kerja. Betul, Bu? Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? 1, berantas korupsi. 2, buka lapangan kerja. Betul. Betul. 3, ringankan pajak. Jangan dikit-dikit ini pajak, itu pajak, ibu beranak kena pajak juga. Astagfirullahaladzim. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi mengatasi kemiskinan itu bukan dengan ngatain orang miskin. Orang miskin gak punya anak. Orang miskin jangan belagu. Mau ngapain orang miskin punya anak? Ini gak punya etika. Etikanya gak begitu. Banyak orang miskin punya anak, anaknya jadi orang semua. Banyak orang miskin punya anak, anaknya berkah. Bapak ibunya miskin, ternyata anaknya yang jadi kiai, yang jadi dokter, yang jadi insinyur, banyak. Siapa bilang? Dan banyak orang kaya punya anak, anaknya nggak ada manfaat, anaknya narkobais, anaknya menjadi bajingan, anaknya yang keluar masuk penjara. Nah, ini soal punya anak dan mendidik anak, bukan urusan kaya miskin, betul Bu? Nah maka itu di sini saya mau sampaikan kepada semua, karena ini IBTV didengar di semua, termasuk di Jawa Barat, saudara. Bahwa mensyaratkan dapat bansos dan vasektomi, saudara, itu adalah tindakan rasis, fasis, diskriminatif. Kenapa? Karena mayoritas umat di beragama Islam yang diharamkan vasektomi. Jadi kalau enggak vasektomi, enggak dapat bansos, berarti orang Islam yang miskin di Jawa Barat enggak boleh dapat bansos. Enak betul. Dia bikin syarat seenaknya. Enggak bisa. Saudara, vasektomi haram, titik. Titik, kecuali dalam kondisi yang sangat darurat dengan adanya fatwa ulama. Dokter Bahar tahu betul itu. Perempuan yang punya kanker rahim umpamanya yang udah nggak mungkin hamil lagi. Kalau hamil membahayakan jiwanya, itu persoalan lain. Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan normal nggak boleh. Saudara, vasektomi, tubektomi nggak boleh sembarangan. Yaitu umat Islam mengikuti memenuhi syarat-syarat tadi hanya untuk dapat bansos. Nah saya himbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Jawa Barat atau dimanapun juga, kalau mendapatkan bansos harus vasektomi, buang bansosnya. Nggak usah kita ambil bansosnya, lempar aja ke muka tuh orang tuh bansos, suruh makan sendiri tuh bansos. Setuju? Takbir. Kenapa jadi gara-gara bansos kita mau korbankan syariat kita, saudara? Nah, tapi saya minta juga kepada para advokat, kepada para ahli hukum, kepada para pengacara, turun tangan. Kalau betul bansos itu disyaratkan vasektomi, seret gubernurnya ke pengadilan. Seret, saudara. Itu nggak bisa, itu rasis, fasis, diskriminatif, melawan ulama dan melakukan yaitu ketidakadilan terhadap umat Islam, saudara. Jadi kalau jadi gubernur nggak ngerti agama, ya jangan sembarangan fatwa. Kalau nggak tahu fatwa, tanya ulama. Kalau belum tahu, ternyata nggak boleh, ya tarik, minta maaf, istighfar, maaf, saya nggak tahu kalau vasektomi itu haram. Maaf, saya nggak jadikan itu syarat. Nah kalau dia tobat, sadar, silakan, kita nggak tuntut, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ada aja yang bikin kita puyeng, Bu. Bu, lagi ngaji enak-enak, Bu ya. Enak gak Bu ngaji? Enak gak Bu ngaji? Ada aja yang ganggu syariat. Pegal gak Bu? Pegal gak Bu? Nah makanya ini kita nggak bakal biarkan. Nggak bisa. Siapapun, bukan gubernur Jawa Barat saja, gubernur dimanapun, termasuk presiden sekalipun nggak bisa. Kalau syarat terima bansos harus pakai vasektomi, berarti Anda melanggar fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berarti Anda melakukan ketidakadilan terhadap umat Islam yang mayoritas. Banyak yang menerima bansos gara-gara urusan vasektomi, kemudian mereka tidak boleh menerima bansos. Nggak bisa, itu ketidakadilan dan itu harus dilawan. Mudah-mudahan Bapak Presiden maupun para gubernurnya Allah berikan taufik dan hidayah
Allah berikan kesadaran untuk kembali ke jalan Allah. Kalau kemarin mereka tidak tahu, sekarang sudah tahu. Tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, dan tarik itu syarat-syarat sesat yang bertentangan dengan aturan syariat. Kira-kira jelas gak Bu? Bu, jelas gak Bu? Nah baiklah, memang sekarang ini kita lagi prihatin Bu ya. Dulu zaman Pak Harto, Bu, ada ngalamin zaman Pak Harto? Yang seumuran saya ngalamin semua tuh. Bu. Nah dulu zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu Pak Harto dan para menteri kalau bicara ke publik tuh rapi, bicaranya santun, bicaranya sopan. Bahkan cara duduk di kursi pun Pak Harto nggak pernah angkat kaki, nggak pernah angkat kaki. Duduknya rapi di depan orang. Jadi kita lihat dulu tuh pejabat betul-betul pejabat, etika dijaga. Dari mulut pejabat nggak boleh keluar kata-kata kasar, kotor. Tapi zaman sekarang aneh. Sekarang kita lihat etika udah mulai hilang. Rakyat berteriak nih, kritik nih, rakyat berteriak nih, cabai mahal. Apa kata pejabat? Sono nanam sendiri. Bu, sakit gak dijawab begitu Bu? Ayo jawab, sakit gak? Masa jawabnya begitu? Cabai mahal, cariin jalan keluarnya biar murah, betul? Ada lagi ibu-ibu teriak nih, listrik mahal. Apa dia bilang? Ya udah, lu nggak usah bayar, nggak usah pasang listrik di rumah. Bu, listrik mahal gak? Ibu teriak listrik mahal, kata pejabat, ya jangan pasang listrik. Sakit gak? Ayo jawab yang kompak, sakit gak? Sakit gak? Bapak-bapak kita teriak BBM mahal. Kan bapak-bapak banyak yang punya motor buat kerja, betul? Ada juga yang punya motor buat cari nafkah, betul? Mereka teriak BBM mahal. Apa dijawab pejabat Bu sekarang? Ya lu jangan beli motor, lu jangan punya mobil, jangan beli BBM. Sakit gak? Sakit gak? Jadi kok kritik dijawabnya begitu? Oh, ada kantor berita dilemparin pala babi. Ada kejadian kemarin Bu ya. Nah, kemudian para jurnalis protes, tolong perhatikan, ini ada yang teror pala babi. Pejabat jawabnya apa? Masak aja tuh pala babi. Ini kacau ini negeri. Untung udah dipecat tuh yang barusan. Kacau gak Bu? Kacau gak? Mahasiswa teriak, Bu, Indonesia gelap. Ada pejabat jawab, kau yang gelap. Ini gimana ceritanya? Kalau mahasiswa bilang Indonesia gelap, mestinya pejabat undang mahasiswa tanya, yang gelap apa? Oh, kenapa gelap? Oh, gelap karena penegakan hukumnya nggak jalan. Oh, gelap karena pengangguran meningkat. Oh, gelap karena banyak koruptor belum dihukum. Oh, itu yang gelap. Ya sudah, kalau begitu yuk kita atasi. Biar setelah gelap ini terbitlah terang. Begitu dong pejabat, betul? Betul? Ini enggak pejabat kayak di warung kopi. Bu, kalau di warung kopi nih ngobrol, temennya bilang muka lu gelap, kan begitu? Udah jawab, muka lu yang gelap. Pantes. Kalau di warung kopi pantes gak? Nah kalau pejabat ngomong begitu pantes gak? Enggak pantes. Ini mahasiswa teriak Indonesia gelap, dia jawab, kau yang gelap. Galak banget saudara. Enggak sampai di situ, rakyat protes. Saudara, apa dia bilang? Jangan protes-protes. Kalau mau protes, sono keluar Indonesia. Bu, ibu protes gak? Gula naik, kopi naik, susu naik, listrik naik. Protes gak? Terus dijawab, keluar sono dari Indonesia. Ayo saya tanya, sakit gak? Sakit gak? Ya kok dijawabnya begitu? Ada lagi yang lebih parah lagi nih terakhir nih. Begitu diprotes, masyarakat protes, dosen protes, dokter protes, semua protes. Apa dia bilang? Jangan protes-protes. Apa jasamu kepada negara? Protes-protes. Kurang ajar kita ditanya apa jasanya. Bu, saya mau tanya, kita beri baju kena pajak gak?
Beli baju kena pajak gak? Beli sejadah kena pajak gak? Makan di restoran kena pajak gak? Beli minyak kena pajak gak? Beli makanan di market-market kena pajak gak? Saya mau tanya sekarang, tuh yang bayar pajak siapa? Siapa yang bayar pajak? Kita. Siapa yang make? Berarti negara yang make pejabat, betul? Berarti kita berjasa gak? Berjasa gak? Kok enaknya ngomong jangan protes, apa jasamu pada negara? Kita bayar pajak, betul? Betul? Bu, jangan-jangan ibu pada nggak bayar pajak kali ini. Listrik bayar gak? Ada pajak gak? Air bayar gak? Ada pajak gak? Ibu beli jilbab kena pajak, ibu beli baju kena pajak. Saudara, bahkan saudara, pemerintah mengakui 82,4% pendapatan negara didapat dari pajak. Nah sekarang kita tanya, kalau 82,4% didapat dari pajak, itu emas kita kemana? Nikel kemana? Batu bara kemana? Itu kemana duitnya? Kok 82% dari pajak? Kacau. Bu, kacau tidak? Makanya Ibn Khaldun pernah menyatakan dalam ilmu sosial politiknya, kalau negara sudah bergantung kepada pajak, itu tanda-tanda negara tersebut sedang bangkrut. Artinya negara itu sedang tidak baik-baik saja. Artinya lainnya Indonesia gelap. Kira-kira jelas gak? Dan ada satu mantan pimpinan KPK, seorang tokoh, dia mengatakan, andai kata satu aja tambang Indonesia tidak dikorupsi, katakan batu bara atau nikel atau emas, itu sudah cukup, rakyat Indonesia tidak perlu bayar pajak lagi. Bayangkan, bahkan dikatakan andai kata semuanya tidak dikorupsi, emasnya nggak dikorupsi, nikel nggak dikorupsi, batu bara nggak dikorupsi, Indonesia ini rakyatnya bukan hanya nggak perlu bayar pajak, setiap orang dapat gaji buta tiap bulan 20 juta. Berarti saya tanya, Indonesia kaya gak? Kaya gak? Tapi kemana tuh semua? Kemana? Udah segitu aja bu ya. Ane gula naik bu, gula naik, kolesterol naik, jantung naik, udah segitu aja dah. Astagfirullahaladzim. Udah pokoknya intinya saya mau tanya nih masyarakatnya semua nih, rakyat Indonesia bayar pajak, berarti berjasa gak pada negara? Berjasa tidak kepada negara? Berarti boleh mengeluarkan pendapat tidak? Boleh protes tidak? Boleh kritik tidak? Jadi kalau ada pejabat yang jawab, sono keluar aja dari Indonesia, kalian gak punya jasa kepada negara, ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya curiga jangan-jangan yang ngomong begitu tuh tadi tuh, yang ngusir kita, yang bilang kita gak berjasa, jangan-jangan PT-nya nggak ada yang bayar pajak tuh. Makanya yang begitu mestinya diaudit, betul? Periksa pajaknya, betul? Udah ibu-ibu betul aja dah. Bukan di pengajian sini kan ibu-ibu mesti dibikin pinter juga, betul? Ibu sekarang beli gula segini, besok naik, kan ibu mikir kok naik dulu sih? Bu, listrik kita beli dari pemerintah, betul? Bayarnya lunas gak? Kalau telat dicabut gak? Telat mati gak? Betul? Terus ada saingannya gak tuh PLN? Nggak ada, jualan sendiri, yang beli rakyat, betul? Tapi laporannya rugi dulu. Ini ada urusan apa ini negeri? Rugi mulu tiap tahun. Mending ruginya seperak dua perak, ruginya triliunan. Tahun ini rugi 17 triliun, besok rugi 20 triliun. Kan gua bayar. Bu, ibu dagang pisang goreng, dagang tempe, nih hari untung, besok rugi, wajar gak? Wajar gak? PLN rugi, masuk akal? Masuk akal? Saingan gak punya, betul? Bayar mesti cash, betul? Telat dikabut, betul? Udah gitu mahal, betul? Ada pajaknya lagi, betul? Kok bisa rugi?
Bu, begitu juga Pertamina, BBM, nggak ada saingannya, rugi melulu, Bu. Percaya gak rugi melulu? Bukan rugi, korupsi. Betul. Ya udah segitu aja dah, dari tangkap lagi. Ayo udah kita tutup. Ini ada surat apa nih? Sebentar. Ini ada surat apa nih? Ini apa nih? Siapa yang kasih surat tadi nih? Ada apa, Aida? Ini wafat yang ada di ini. Oh, hari ini? Siapa nih? Dokter Bahar juga ada ceritanya sama jamaah. Iya. Baik Ibu, kita baca suratul Fatihah dulu Bu ya. Ini minggu ini kita banyak ditinggal oleh guru-guru kita. Ada almarhum Habib Hasan Al-Hamid yang meninggal dunia, sahabat saya dulu waktu di Abuya, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kemudian yang kedua, ustazah kita yang rutin ikut ngaji di sini, Bu, Ustazah Laila Al-Attas dari Petamburan, adik daripada Ustazah Syifa. Beberapa waktu yang lalu juga meninggal dunia. Beliau paling rajin, Bu, ikut pengajian bulanan, ikut pengajian rabuan. Belakangan beliau sakit cukup panjang, beberapa tahun juga meninggal dunia. Nah, kita bacakan Fatihah. Begitu juga Ananda daripada yang keguguran, yaitu anak daripada Sarifah Najwa yang diberikan nama Ubaidillah, yang karena sudah 5 bulan sudah ditiupkan ruh, itu juga kita doakan. Dan berikutnya baru saja ada berita meninggal dunia, yaitu Ustadz Haji Ahmad Sutima bin Haji Hamzah. Nah ini juga kita doakan semua orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah kembali kepada Allah, kita doakan ala Allah subhanahu wa ta'ala nitaghasyahum birahmati wa maghfirah, wa Allah subhanahu wa ta'ala yudkhilahum jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.